Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Putri Alfian. Balik lagi sama gue Putri Alfian. Kali ini gue ditemenin sama dua muda-mudi nih. Siapa nih? Lala sama Niki. Nah, gue hari ini alhamdulillah ketemu sama Niki sama Lala. Sebelum gue lanjut ini, jangan lupa juga sahabat Putri Alfian untuk subscribe channelnya Niki Niki Stevian. Stevian. Nanti gue tulis di sini. Nah, gini loh, Niki sama Lala. Kan gue kenal sama Niki sama Lala udah cukup lumayan lama ya. Dan kenalnya memang gara-gara kita sama-sama tahu dari channel YouTube kan. Nah, setahu gue setelah ketemu sama Lala sama Niki, Lala sama Niki ini sama-sama punya kelebihan yang dibilang hampir sama lah sama gue gitu kan. Iya. Gitu kan? Iya. Iya mulu banget. Nah, sebenarnya gue ngajak Lala sama Niki kesini cuma mau nanya sedikit sih beberapa karena segmen kali ini kita masuk ke segmen percaya nggak percaya di channel itu Putri Alfian. Gitu. Nah, aku mau nanya nih, kan Lala tuh bisa Lihat hantu. jadi anak indie tit gitu kan. Apa tuh inditit? Lala tuh dari umur berapa sih? Dari 4 tahun itu baru mulai ngerti atau baru mulai kayak sekali dua kali kayak ngeliat wujud kuntilanak. Tapi taunya tuh ada kakak perempuan. Selalu bilang, "Mama, itu ada kakak perempuan." Terus mama tuh kayak yang nggak ada. Baru ditampakin sama ngelihat kakak perempuan. Terus kayak ngeliat kucing hitam, nggak taunya itu macan kumbang. Taunya itu kucing. Berarti gitu. besar dong bentukan yang kamu lihat kucing. Iya, besar, gede. Berarti dari umur Lala bisa mengerti dan melihat lah ya sampai umur 4 tahun, Lala baru menyadari setelah umur 4 tahun bahwa kakak perempuan sama si kucing itu ternyata bukan asli gitu loh. Iya, bukan. Cuma Lala yang bisa lihat kasar katanya gitu ya. Iya, sebenarnya papa juga tahu, cuman papa tuh kayak yang enggak Masih nutup-nutupin. menenangkan. Iya, karena takut akunya sawan atau apa, tapi malah seneng. Lah, Karena ngeliat kakak perempuan, jadi aku nganggapnya itu kakak temen sama itu peliharaan kayak kucing. Jadi ngerasa ada temennya gitu ya. Nah itu kan versinya Lala nih. Setahu gue Lala sama Niki ini memang suami istri ya. Nah Niki juga ternyata salah satu dari anak yang indie tit gitu. Indie tit, indie home maksudnya. Nyebut brand. Iya. Nah kalau Niki sendiri, Niki dari umur berapa sih Nik? Aku dari kelas 3 SD kalau nggak salah tuh. Waktu itu kan sempat merantau tuh karena ada krisis moneter kan. Betul. Jadi merantau ke daerah Jambi, Muara Bungo. Nah, papaku tuh dulu jadi kepala gudang di sana lah. Kan jadinya tuh sama mes. Nah, aku awal tuh main di situ ada anak kembar, cewek. Jadi di situ kan pabrik sabun tuh, distributor. Jadi kan banyak banget tumpukan sabun tuh. Nah, aku di situ manjat-manjat. Nyokap nanyain, "Nik, turun ngapain?" Terus aku bilang aku lagi main sama temen. Padahal nggak ada. Terus nyokap juga bingung, kok bisa naik ke atas padahal nggak bisa, maksudnya nggak ada undakan yang bisa buat naik loh. Iya, seharusnya kamu nggak bisa naik. Dan itu tinggi banget sumpah Kak, sampai gue turunnya pun bingung. Iya, bisa naik nggak bisa turun. Iya, bisa naik turun. Terus sama pas kalau misalnya habis maghrib kan kita balik ke mes tuh, lewatin samping gudang. Nah aku lihat di situ, di atas itu ada kelawar gede banget, jadi mata yang merah. Aku bilang sama papa, "Pih, itu ada kelawar." Katanya, "Nggak ada, kamu mah bohong mulu," katanya. Ya udah dari situ akhirnya udahlah bodo amat lah, percaya nggak percaya ada bokap, jadi nutupin gitu. Berarti kalau Lala kan papanya tahu ya tadi sesuai dengan cerita Lala, berarti sudah mengetahui dari mungkin gelagat-gelagat ketika Lala kecil gitu ya, dia sudah memahami apa yang terjadi sama Lala. Perbedaannya sama Niki adalah orang tua Niki tidak menyadari hal itu gitu ya. Iya, soalnya juga orang tua nggak percaya sama hal kayak gitu. Oh, I see. Jadi Niki berarti selama itu benar-benar ngerasain sendirian dong ya? Iya, sendirian. Ngadu pun kasar kata bilang ke orang tua pun orang tua apaan sih kamu, maksudnya dianggap anak kecil kali. Iya, dikirain ngelantur gitu loh. Nah setelah itu kan gini, kalau waktu itu gue pribadi sebagai anak indigo juga gitu ya,
gue sempat merasakan yang namanya jadi salah satu anak yang tertutup gitu. Karena gini, ketika gue umur 12-an tahun itu kan kita udah bisa berpikir lah ya gitu, biarpun masih kecil, cuma pikiran kita sudah bisa lebih panjang gitu kan. Di situ gue berpikir bahwa nggak semua orang di lingkungan manapun, entah di lingkungan sekolah, entah di lingkungan rumah atau dimanapun akan menerima keadaan gue yang seperti ini. Iya, betul. Betul kan ya? Betul. Nah jadi gue berusaha menutupi hal itu sampai akhirnya ya gue memberanikan diri berpikir bahwa ya udahlah terserah lo lah gitu, mau percaya mau enggak, toh ini yang gue rasain gitu kan. Kalian nggak bisa ngelihat apa yang gue lihat, gue jelasin pun percuma gitu kan. Terus gue juga sempat berpikir, sempat ngamuk kayak Kesel ini pada ya? ngapain sih gitu kan. Udah deh gue mau jadi manusia biasa aja gitu, maksudnya yang sewajarnya yang kita lihat hanya manusia gitu kan. Tapi setelah gue juga semakin bertambah umur, semakin banyak mencari tahu, apalagi di zaman sekarang dunia digital kayak gini kan kita mudah mendapatkan informasi gitu ya. Setelah gue mencari tahu bahwa ya sebenarnya mungkin gue juga belum tahu pastinya, gue menyadari bahwa mungkin gue salah satu anak pilihan yang diberi kelebihan gitu kan. Nah yang gue mau tanya ke Niki sama ke Lala adalah gimana sih pada saat itu Niki sama Lala mengatasi hal itu? Siapa dulu nih yang jawab? Kamu loh. Aku. Kalau Lala pribadi, aku ngatasinya kayak mungkin pas makin kesininya udah tahu itu sosok gaib, dan itu ternyata karena kan kalau dulu pas masih kecil itu dikasih lihat yang cakep ya, jadi wujud orang asli. Nah kalau sekarang udah tahu kayak wujudnya tuh udah hancur segala macam, kaget. Paling ngatasinya istighfar aja, diem aja. Tapi Lala masih penakut nggak sih? Kalau dibilang takut sih enggak, kaget, lebih ke kaget. Karena kalau aku penakut. Kelihatan sih. Iya. Malu kan gue. Karena kalau gue penakut. Jadi sebelum terjun akhirnya ke dunia YouTube, setiap di tempat manapun gue bisa lari. Kan gue lihat coy masalahnya, ya kan? Kalau Lala emang dasarnya apa ya, dari dulu main tak umpet, main polma tuh sampai ke semak-semak, ke rumah kosong segala macam, manjat pohon, ke genteng. Biasa aja gitu ya. Biasa. Kayak gitu. Berarti cara Lala kayak memberitahu lah lingkungan itu ya berarti dengan berjalannya waktu sendirinya aja gitu ya. Otomatis kan pasti ada pro dan kontranya juga. Nanti kita bahas. Sekarang gue mau tanya ke Niki. Apa tuh, Kak? Niki gimana sih cara mengatasi lingkungan pada saat itu? Termasuk orang tua yang selalu bilang Niki, kamu mah ada-ada aja gitu kan. Kalau gue orangnya simpel, lu percaya sama gue silakan, nggak ya udah. Soalnya tuh percuma gue debat sama orang yang nggak percaya. Jadi kayak kesal sendiri gitu loh. Jadi kayak ntar gue dikira gila. Kalau misalnya gue diem, ntar gue dikira bohong kan. Jadi ya udah terserah, yang percaya nggak ya udah. Nanti saat udah ada bukti, ya udah baru mereka percaya tuh. Kayak gue nih, gue lihat ini orangnya begini di dalam rumah kamu ada begini. Kok tahu kayak gitu kan. Itu tamparan gitu. Paling sakit sih ya buat orang yang ya awalnya mungkin apaan sih lo tiba-tiba omongan kita kebukti. Itu salah satu tamparan sih yang paling sakit. Karena sebenarnya disadarin atau enggak ya, ini kalau menurut gue, nggak tahu menurut Niki sama Lala kayak gimana. Gue lebih bilang mungkin ya orang yang nggak percaya dengan hal itu adalah salah satu mungkin orang yang munafik kali ya. Betul. Gitu. Karena logikanya gini aja, kalau emang kalian merasa itu nggak ada gitu, pada saat kalian di suatu tempat yang sepi, gelap, atau ya kayak hutan atau kayak kuburan atau kayak apa gitu, kalau kalian masih lari berarti kan kalian masih mempercayai bahwa hal itu ada. Iya. Logikanya gitu aja. Bener nggak? Bener. Gitu. Nah terus kan gini, otomatis kan Lala sama Niki kan pada saat itu bertemu nggak langsung sama-sama tahu ya bahwa entah Lala yang punya atau Niki juga bisa gitu kan. Nah kalau Lala sama Niki sendiri pada saat itu gimana? Kalau awal pertama ketemu ya, kan karena belum tahu mami papi kan, dia sih awalnya kayak percaya nggak percaya. Sempat, Niki? Ini cewek kan gila kali. Aku kan waktu kecil sempet lah namanya, aku kan non muslim kan. Iya. Aku Kristen, aku gereja, mungkin didoain kali ya. Dan dari situ udah nutup tuh. Sempet ditutup berarti ya. Tapi meskipun tutup, rasa peka tuh pasti masih ada dong. Ya namanya kan kita pemberian nih. Nah dari situ, abis itu ketemu Lala, aku pikir dia halu. Kasian banget sih. Halu lu ya. Jahat banget, bininya sendiri dikatain gila. Aduh.
gue sih nggak bisa nih kalau kayak gini. Tapi terus tapi ya udah sih, makin kesini kamu nerima aku apa adanya kan. Iya, karena gue juga kebuka masalahnya. Nggak kuat. Gimana dan nih urusannya? Terus. Ya udah, alhamdulillah kayak bersyukur ya ketemu Niki. Jadi kayak ada beberapa orang yang ngebaca kita kayak lu orang berdua ini ketemu kayak dua pendekar, yang satu bisa nge-backup, yang satu sama juga, kita saling backup jatuhnya gitu loh. Seru kali ya. Apa besok gue nyari pasangan nih sama-sama bisa? Enggak. Bercanda. Enggak bercanda. Berarti seru kali ya, maksudnya gini. Perbedaan hal gaib dan hal nyata adalah gitu. Kita bisa ngerasain sakit dipukul dan ada bekasnya sama manusia gitu, dan kita bisa ngejelasin bahwa tadi gue habis dipukul sama Lala gitu. Perbedaan kalau kita dihajar dengan secara tiba-tiba sama makhluk gaib kan nggak bisa kita jelaskan ya ke orang awam gitu. Nah kan kalau kalian, oh iya bener tuh tadi aku lihat tuh yang mau kamu gitu, seru kali ya. Bikin filmnya gimana? Anjir. Kusut ya kalau kayak gitu ya. Oh gitu, berarti seru ya, maksudnya selama perjalanan dari Lala umur sekian, Niki umur sekian sampai saat ini kan udah banyak pengalaman yang dialamin gitu ya. Kalau Lala sama Niki sendiri, hal yang paling nggak bisa Lala sama Niki lupain nih selama kita besar. Jadi gini, kemungkinannya pada saat kita kecil nggak takut karena kita belum mengerti ya itu makhluk apa dan bentuknya gimana, ya udah kita ya udahlah gitu, karena kita belum bisa berpikir itu makhluk apa gitu kan. Nah pada saat kita besar kan semakin aneh nih bentukannya. Iya kan. Semakin bikin pengen lari kalau gue. Sama, gue juga penakut jujur sebenarnya. Iya sama. Berarti kita jangan main bareng nih. Kenapa itu? Lu kabur, gue kabur, Lala nggak dijagain. Iya bener. Tiba-tiba itu tinggal sendiri ya. Nah, pengalaman apa sih yang paling nggak bisa dilupain terekam dalam memori Niki sama Lala sampai hari ini? Kayaknya kalau untuk kejadian yang horor, kemarin tuh kayaknya tuh yang dicekek-cekek pas syuting di situ. Oh yang dicekek, iya. Yang di komplek ya, yang di komplek kosong. Iya itu, udah bener-bener kayak ngelihat kan namanya secara vision mungkin yang bisa ngelihat pakai mata telanjang, itu sukma. Pas kecekek sama siluman berbentuk kadal atau biawak, itu kayak dibanting ke kanan ke kiri, kanan kiri, dan itu beneran ini Lala hancur sukmanya tuh ya. Dan mungkin kalau orang lihat kayak ada beberapa lebam dikit doang ya, lebam gitu secara ininya fisiknya. Ya itu parah banget sih, kayak yang udah aduh ini mati, tapi karena ngedengar bisikan lu kuat dan ngelihat secara astralnya dia berusaha ngelepasin lidah tersebut dan dilempar, udah langsung balik lagi, nangis gitu. Berarti itu pengalaman seumur hidup yang gak akan pernah bisa Lala lupain ya? Iya. Karena takutnya kita nggak tahu ya, namanya gaib, kita kan nggak bisa nebak mau sekuat apapun kita, ilmunya kita harus bisa bedain ilmu dari kitanya apa ilmu kodamnya dulu nih yang besar. Kalau ilmu kitanya masih di bawah kodam kita, sama aja jatuhnya kita ngandelin kodam. Kita harus lebih banyak lagi yang namanya zikir atau apa ya, untuk kalau bisa seimbang kodam sama kitanya, itu ilmunya sama-sama mantap. Karena gaib di luar sana, apalagi yang paling atasnya termasuk dajjal ya, kita nggak tahu gitu. Karena tanpa kita sadarin sebetulnya berurusan dengan hal gaib, dengan hal nyata itu lebih menghabiskan banyak energi di hal gaib. Mungkin teman-teman yang di rumah cuma bisa ngelihat pada saat kita tebanting tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Itu benar-benar kita berusaha bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Karena gue sering ngejelasin sih ke sahabat Putri Alfian yang di rumah gitu, bahwa hal gaib itu adalah hal yang betul-betul tidak bisa dipermainkan. Karena mereka tanpa ruang dan waktu, mereka mengetahui apa isi hati dan kepala kita gitu kan. Nah, kalau Niki apa nih pengalaman yang nggak Niki lupain? Pengalaman paling aku nggak bisa lupain tuh yang pas kemarin tuh di kontrakan tuh, yang kuntilanak goblok tuh. Aduh, kenapa tuh kuntilanak? Awal pertama mungkin dia nggak sekolah kali ya guys. Kuntilanak pelakor Kak. Awal pertama kali kita ngontrak ya sayang ya. Iya. Terus? Itu kan Niki emang nggak bisa lihat kan, belum bisa lihat, cuma lihat siluet doang. Terus abis itu dia ganggu tuh, ganggu sampai akhirnya yang tadinya Niki kira Lala halu itu
yang jaga Lala masuk badan Niki gitu loh. Ngajar si kuntilanak itu. Bentar, berarti itu untuk pertama kali lagi. Iya. Niki dimasukin bener-bener, sama. iya. Terus Abis itu tiba-tiba nggak tahu kenapa ngelihat sosok itu dan nggak tidur 5 hari. Nah itu. Cuma gara-gara kuntilanak doang. sadis. Sumpah. 5 hari. Itu momen yang nggak dilupain ya. Anjir itu sih serem banget. Padahal cuma kuntilanak. Karena gini, sosoknya apapun, seserem apapun atau sebesar apapun seperti yang tadi Lala bilang, kalau energinya dia kalah dengan energi kita, tetap aja kita menang. Iya. Ya kan? Itu balik lagi tergantung energi gitu. Kalau sahabat Putri Alfian, energi itu maksudnya apa sih? Kekuatan dari dari dalam diri kita dan di dalam diri mereka gitu. Kita punya kekuatan energi masing-masing yang kita bawa ke setiap tempat. Betul. Bener nggak? Iya. Sama yang jagain kita juga membawa energi masing-masing gitu. Nah, ada juga nih Nick. Kenapa pada akhirnya malam ini gue ngajak Lala sama Niki untuk syuting bareng gitu ya di malam ini ke segmen Percaya Nggak Percaya. Karena sampai saat ini, sampai detik ini masih banyak orang yang bilang, mungkin bahasa sekarangnya bilang gue halu, Lala halu, atau Niki halu Iya. gitu. Itu mah udah sering nggak? Sering banget ya Parah gitu. itu. Terus ada juga yang bilang kita settingan gitu kan. Ada juga yang bilang kita Pura-pura bohong, kesurupan. pura-pura segala macem gitu. Tapi gue yakin gitu, di kacamata mungkin ada sahabat Putri Alfian atau sahabat Niki Stevian yang nonton video kita kali ini juga tahu, ngikutin kita dari awal dan ngelihat itu, bahwa itu beneran terjadi di alam sana. Dan bener-bener pada saat kita syuting ya, itu mereka itu, apa yang kita lakukan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita bener-bener di luar bawah alam sadar kita yang Iya, pasti. betul. Karena siapa sih yang mau gitu? Ini tubuh sekecil gini, sekecil Lala dan segede Niki nih, kita cuma segini dimasukin dengan makhluk yang tinggi besar, nggak ada yang mau ya. Iya, Betul. nggak ada yang mau. Bener nggak? Nah, nih balik lagi nih, gue mau nanya sedikit lagi nih kan Niki sama Lala. Bagaimana sih cara Niki sama Lala menyikapinya? Itu yang halu loh, bohong loh, settingan gitu. Gimana sayang? Kalau gue sih paling gue ajak di syuting bareng. Mantep tuh. Kapan-kapan kita syuting bareng Syuting aja bareng, ya, biar iya. dia tahu ya. Uji nyali. Terus. Iya paling kayak gitu, gue ajak syuting bareng biar tuh ngerasain kita settingan apa enggak. Namanya udah di tempat horor, lu mau lu awam atau lu nggak awam, lu pasti ngerasain energi di situ. Betul. Yang tadi nggak sensitif mendadak jadi sensitif. Iya, apalagi dia dikelilingin sama orang-orang yang bisa kan. Betul. Itu kan Energinya makin bangkit ya. Nah, Gitu. Kalau Lala sendiri gimana ngatasinnya? Tapi pernah nggak sih kebawa sampai stres gitu, gue kenapa ya, kok gue dikatain sampai segininya gitu? Kalau untuk kayak para netizen yang ngatain halu gitu, Lala sih lebih nggak mau banyak omong karena Niki tahu sendiri emosinya Lala gimana ya kan. Tapi kalau buat yang ngatain halu atau gimana ya udah gitu, percaya nggak percaya balik lagi Allah alam. Kita hidup berdampingan sama makhluk gaib. Sebelum adanya manusia itu pasti adanya makhluk gaib. Contoh kita tuh manusia terbuat dari tanah kan, tanah liat gitu, dan dia gaib itu dari Api. cuman satu elemen api. Kita punya apa? Air, tanah, ya kan. Sama aja itu energi kita paling besar. Betul. Jadi sekuat apapun setan atau demit kita nyebutnya, sempurnaan manusia Betul. lebih sempurna kita gitu loh. Betul, kalau itu betul adanya. Jadi di segmen ini ya balik lagi, segmennya sih percaya nggak percaya gitu. Terserah sahabat Putri Alfian dan sahabat Niki Stevian yang nonton, percaya atau nggak percaya bahwa dari kita yang memang bisa melihat dengan mata telanjang, merasakan kehadiran mereka, bisikan mereka, keluhan mereka, kita betul-betul merasakan hal itu gitu ya. Iya. Bahkan kalau pada saat mungkin sahabat Putri Alfian dan sahabat Niki Stevian ada ngehina Dina atau berbicara yang kurang baik dan sopan di kolom komentar gitu ya, kita cuma gue udah berusaha yang terbaik gitu kan, karena mereka yang menyampaikan pesan, menyampaikan keluhan atau bercerita hal apapun memang tidak bisa bercerita dengan manusia biasa. iya. Betul nggak? Betul. Makanya pada saat kita mendatangkan mereka atau kita syuting di suatu tempat, mereka bercerita, mereka kayak kedatangan tamu yang akhirnya gue bisa cerita nih Iya, sama betul, manusia. betul. Biasanya Bener banyak itu, kayak kita baru datang ke tempat itu pun udah banyak yang ngantri ya. Iya. Kayak komunikasi, untuk komunikasi.
Kayak gitu. Banyak banget itu, apalagi kalau ngebuka pintu komunikasi langsung pada Iya, langsung pada bercerita Iya, kan, pada ada cerita. yang bikin sedih, ada yang bikin marah, ada yang bikin kayak ya lo kenapa sih harus ngelakuin itu gitu kan, kita sebagai yang mendengar cerita Iya. mereka gitu. Karena juga suka ada yang jahil kan Kak, kalau misal masuk tiba-tiba ada niat lain kan. Iya, Sosoknya tuh negatif ya negatif. gitu. Kadang-kadang yang sebenarnya nggak enak tahu gitu, biar pada tahu nih yang di rumah nggak enak tahu, apalagi kalau mereka mulai mau mencelakai kita. Betul. Gitu, karena pada saat proses syuting dilaksanakan itu kita harus bener-bener mempasrahkan diri kita. Iya. Nggak boleh ada nolak dikit aja dari hati, ya nggak bakal bisa masuk kalau mau Iya. jadi mediator ataupun apa. Jadi kita bener-bener ya udah pasrah deh gitu kan. Jadi pada saat terjadi itu kita bener-bener nggak tahu apa yang mereka lakuin terhadap fisik kita pada saat itu. Yang ada ya kita pulang udah biru, udah luka, udah Iya. sakit, udah Capek, segala macam capek. Yang paling parah mah waktu itu Niki pernah tuh dimasukin sama sosok ular. Waktu itu bantu konten teman juga kan. Ularnya mah udah keluar, akunya diculik. Iya, dia di bawah secara astral. Sama dong, gue yang nggak sadar-sadar waktu tag di rumah Belanda ya, rumah Belanda yang di Tangerang ya, itu ada 2 jam gue tidak menyadarkan diri. Buset, lebih parah dari gua. Ya itu langsung, karena Lala tuh paling gimana ya, kayak langsung sedih, please jangan ninggalin kayak gitu, nggak kasihan kamu ninggalin aku. Dari situ tarik dia, minta leluhur ini jemput, langsung balik, dia langsung kayak ada sakit badan dia. Nah, gitu. Jadi gini sahabat Putri Alfian yang di rumah, gue percaya bahwa setiap manusia punya sudut pandang dan penilaian yang masing-masing gitu. Tapi alangkah baiknya gitu, daripada sahabat Putri Alfian atau sahabat Niki Stevian ini berbicara kasar ya atau secara tidak sopan, ada alangkah baiknya gitu sahabat di rumah mencoba mengerti dulu gitu, mencoba kayak mencari tahu dulu gitu kebenarannya atau tidaknya gitu, karena memang kita nggak bisa memperlihatkan ke sahabat di rumah Betul. bagaimana rasanya. Iya. Apa yang kita lihat itu nggak bisa, tapi percayalah pada saat kita melakukan hal itu kita nggak ada berusaha settingan ya, nggak ada berusaha membohongi sahabat di rumah demi yang katanya konten gitu kan. Nah, balik lagi percaya nggak percaya, bener omongan Lala bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib, makhluk tak kasat mata, makhluk yang tidak bisa kita lihat gitu. Kalau pesan gue di rumah gitu kan, ada baiknya ya yang tadi gue bilang, coba daripada teman-teman langsung ngejudge, lebih baik bertanya kayak Kak beneran gak sih itu, Kak gimana sih sebenarnya ceritanya, kau bisa seserem itu. Kita akan menjawab dengan baik ya gitu. Kita akan menjelaskan sepengetahuan kita dan sedetail mungkin. Mungkin daripada sahabat di rumah kayak langsung alah gini lebih baik bertanya gitu. Itu yang pertama, karena makhluk kita berdampingan dengan makhluk gaib, dan makhluk itu tanpa ruang dan waktu. Dan makhluk gaib itu bisa mendengar ucapan kita, hati dan isi kepala gitu kan. Betul. Takutnya kalau terjadi apa-apa gimana gitu dengan ucapan-ucapan yang kita nggak salahnya gitu keluar gitu. Kan kalau udah terjadi kan mau bilang apa, tapi lebih baik mencegah daripada sudah terjadi gitu, bukan gitu. Nah, ada sama sahabat Putri Alfian dan sahabat Niki Stevian juga di rumah harus tahu bahwa tidak mudah menjalani hidup seperti kita. Betul. Dari cara mengontrol emosi, mengontrol diri sendiri, terus cara menjelaskan bahwa kita ngelihat loh, gitu. Kok dia ngomong gini gitu. Itu susah banget menahannya gitu, karena pada saat kita tahan itu ada dorongan yang maksa untuk kita mengeluarkan kata-kata itu, bener nggak? Bener. Gitu. Terus tidak mudah juga kita memberitahu ke orang-orang lingkungan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Pokoknya nggak semudah yang sahabat lihat di rumah kita ngejalanin hidup seperti ini gitu. Cuma mau diapain lagi, bahwa ini adalah sebuah pemberian gitu, dan kita harus mensyukuri apa yang telah Tuhan kasih untuk kita gitu. Gue sih percaya gini loh, Niki sama Lala, bahwa Tuhan memberi kita sesuatu nggak mungkin tanpa maksud dan tujuan. Betul. Di balik itu pasti ada maksud dan tujuan, cuma sampai detik ini mungkin kita belum menemukan aja gitu. Apa sih rencana Tuhan memberi kita kelebihan yang nggak banyak orang lain bisa gitu.
gitu. Nah kalau Lala sama Niki mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat sahabat Putri Alfian sama sahabat Niki di rumah. Kamu. Ih, Kamu dulu lah. kamu aja nggak apa. Ya udah aku aja. Pesan-pesannya apa ya? Mungkin kalian nggak bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu kan. Karena kalian nggak tahu di belakang kamera itu gimana kita capeknya nggak backup teman-teman. Belum tentu kalau misalnya setannya juga demitnya itu iya kan lebih enak ngomongin demit. Iya benar. Demitnya gampang dikeluarin tuh, demitnya gampang diusir. Kita juga abis syuting juga kadang suka diikutin kan sampai rumah kan. Betul. Atau diganggu berapa hari kemudian. Nah itu doang sih yang aku sampaikan tuh, jangan ngejudge kita halu atau gimana. Mungkin emang kalian tuh nggak bisa ngerasain kita rasain, yang penting ya udah gitu ya. Iya, karena di YouTube ini mungkin konten-konten kreator yang lain termasuk gue, Lala dan Niki, kita itu berkarya. Bukan semata-mata kita mencari keuntungan ya, Niki ya. Jadi kita benar-benar berkarya dengan kelebihan yang kita bisa. Apa salahnya kalau kita bisa mengembangkan dan menjadi sebuah karya gitu. Kalau Lala ada nggak nih pesan-pesannya? Ya buat kita mah balik lagi ke diri kalian masing-masing, mau percaya mau enggak, kita juga semua Allahualam aja, itu semua titipan. Kita nggak tahu kapan apa yang Allah kasih ke kita itu diambil ditarik lagi. Betul. Udah. Intinya yang penting kita tuh kayak ngejalanin. Orang yang punya kelebihan kayak gini tuh nggak boleh sombong, harus sabar, jaga omongan. Emosinya juga nggak boleh ini ya. Tapi Lala sih masih emosi banget. Cuman ya kontrol lah, masih bisa dikontrol. Cuman ya udah, mau orang bilang Lala gila, Lala stres segala macam, nggak usah dipeduliin gitu. Yang penting ini gue jalanin, ini gue bisa kayak gini tuh karena ya utusan dari yang maha kuasa gitu loh. Udah itu aja aja. deh. Nah kita bertiga mungkin salah satu anak indigo yang kuat menghadapi omongan-omongan dan oceh-ocehan orang di luar sana. Kasihan kalau ada anak-anak yang mempunyai kelebihan lain, tapi kalian katakan yang tadi Lala bilang, mungkin banyak yang ngatain Lala stres, Lala gila dan lain sebagainya. Tolong lebih janganlah seperti itu, karena kalian gak tahu seberapa kuat anak ini menahan mentalnya, menahan segala sesuatu yang dia rasakan, yang dia jalanin gitu. Jadi lebih baik, ada alangkah baiknya lebih baik ya diajak, percaya nggak percaya atau enggak maksud gue, ya lebih baik ya dibicarakan baik-baik, diomongin baik-baik. Misalnya lebih baik kayak diberi saran, udahlah jangan didengerin atau apa, itu kan lebih baik daripada menghantam dengan kata-kata yang kurang bagus gitu. Nah kalau gitu ini sedikit cerita dari gue, dari Lala dan dari Niki juga. Semoga sahabat di rumah bisa memahami apa inti dari tag video kita malam ini, perjalanan kita sebagai anak indigo dan cara mengatasinya gitu. Nah kalau gitu kita akhirin aja kali ya video kali ini. Nanti kita bakal ketemu lagi saat cepat atau lambat kita bakal in frame bareng lagi gitu kan. Gue juga jangan lupa pesan ke sahabat Putri Alfian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekali lagi gue tekanin jangan lupa mampir ke channel Niki Stevian. Nanti gue tulis di sini. Gue juga nggak bosan-bosan menekankan ini ke sahabat Putri Alfian, bahwa gue Putri Alfian tidak memaksa sahabat Putri Alfian yang di rumah untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena gue, mungkin Niki dan Lala juga hanya berusaha menguak sebuah sejarah sebab dan akibatnya dari sudut pandang kita masing-masing. Betul ya gitu. Kalau gitu gue Putri Alfian dan gue Lala Hie. Gue Niki. Kita bertiga pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.